wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sebenarnya berbicara masalah haji lansia itu adalah keterpanggilan jiwa untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang tidak kuat, yang kuat membantu yang lemah. Kalau ada yang sakit, maka yang sehat segera melaporkan ke ketua kloter melalui ketua regunya. Ketua regu melaporkan ke ketua kloter memerintahkan tim TKHI, tim kesehatan haji Indonesia, terdiri dari 1 orang dokter, 2 orang perawat itu, untuk segera mengunjungi jamaah yang sakit. Tapi sekarang Kakanda Pak Haji Muhyiddin, itu kita sudah rubah pola. Setiap pagi itu tim kesehatan haji itu mendatangi semua kamar-kamar yang ada, melihat secara langsung jamaah haji ini perlu diinfus, perlu dikasih vitamin, atau hanya sekedar tes tensi darahnya, atau cukup dengan dikasih obat. Itu rutin mereka setiap hari lakukan. Kalau itu nanti ketua kloternya bisa melapor tim TKHI-nya kepada Dinas Kesehatan Provinsi bahwa tidak becus melaksanakan tugas dan sebagainya. Jangan kami saja yang dibebankan untuk membantu jemaah haji secara utuh, tapi TKHI pun adalah bagian terintegrasi dalam satu tim untuk sama-sama menikmati kelelahan karena hanya untuk meraih ridha Allah dalam melaksanakan setiap kelelahan yang kami harapkan itu, yang kami lakukan. Baik Bapak Ibu, tadi kalau dinyanyikan oleh Pak Ketua Kloter, sebenarnya syair-syair tadi adalah singkatan Bapak Ibu. Singkatan, mungkin bisa dirubah, dikembalikan dulu syairnya tadi. Mada ingin tunjukkan dulu, nanti ada keterkaitan dengan haji mabrur dan masalah rukun haji dan wajib hajinya. Gitu kan? Nggak bisa dibaca dengan agak besar ya. Tapi cukup karena di slide berikutnya ada itu, di slide saya ada ya, dihapus saja, nggak usah, nggak jadi aja pakai Kloter, mohon izin. Ini bisa ya, tapi jujur ibu dari dulu depan bisa nggak baca itu? Oh nggak bisa, ditutup aja, kembalikan ke materi saya. Sekarang pertanyaan Mada Kaso, kita doa Kaso Bapak Ibu, ingin mendapatkan haji mabrur apa tidak? Warandat samberau. Karena moto pemerintah sekarang adalah semua bisa haji, dan yang melaksanakan ibadah haji harus meraih predikat haji yang mabrur. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Ibu Bapak, halaman 1 Adinda, mohon maaf, izin. Slide pertama di bawah ya. Bapak Ibu, cara meraih dulu sekarang. Cara meraihnya, luruskan niat. Maaf Bapak Ibu yang punya mobil mewah, tolong jangan selalu komunikasi dari Mekah untuk ngomong, nah mobilnya udah dipanasin apa belum? Maaf, kalau itu bahasa Bapak Ibu, setengah dari kemabruran itu sudah hilang. Begitu kita doa sopedere naik pesawat untuk ke Jeddah, semua harta yang kita punya kita tanggalkan. Semua jabatan yang kita emban kita lepaskan. Semua atribut bahwa kita ini orang yang dipandang di masyarakat, di hadapan Allah kita adalah hambanya. Paham Bapak Ibu? Luruskan niat. Watir waram doang, nah tuh ganteng, oke, seakan ini bener. Mohon maaf. Dan nah tikau, malar. Karena di tanah Makkah Bapak Ibu, Pak Alone itu menjadi sebuah kenyataan. Danam Bari.
Ada yang nggak bisa bahasa Bima? Semua bisa? Alhamdulillah. Ya. Mada pernah nemani jamaah haji lansia usia 85 tahun. Waktu tawaf, karena di lantai dasar penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, Mada bawa ke lantai 4. Semakin areal tawaf kita berada di lantai 2, 3, dan 4, maka jarak mutarnya itu jauh sekali. Kalau di lantai 4 itu bisa 1 kilo 1 kali putaran. Makanya orang berebutan masuk ke pelataran masjid di depan Ka'bah. Tapi syaratnya untuk masuk ke sana harus pakai ihram. Askar pasti menolak. Tidak boleh jamaah haji, jamaah umroh untuk masuk pelataran masjid kalau tidak pakai ihram. Jadi begitu. Nah, bawa ke lantai 4 itu belum ada skuter saat itu, masih manual pakai kursi roda yang didorong oleh teman-teman dari negara Arab yang cari makan dengan jasa kursi roda. Itu waktu tawaf membayarnya 400 real. Cuma masalah Bapak Ibu, 1 langkah mereka 2 langkah kita, saking cepatnya jalan. Dan Mada langsung guyon aja, kacaru ita di menente kadera, Mada di cocok batu ita lampak batu ini. Kalau nanti kan dasar memang orang Arab itu kan nggak karu-karuan akhlaknya. Kalau udah selesai disimpan begitu aja, jamaah diturunin, kita yang cari lagi nanti. Makanya Mada ikutin terus. Dengan kata itu Ibu Bapak, langsung kaki Mada melepuh, dibayar kontan oleh Allah padahal Pak Lone. Langsung ada istighfar, ya Allah, saya hanya guyon. Tidak ada niatan untuk takabur. Maka berilah kesembuhan kaki hamba agar hamba bisa pulang ke hotel. Ibu Bapak, wallahil alil azim. Dengan kaki melepuh itu jalan dan gak terasa apa-apa, kayak kaki normal. Dan begitu sampai hotel itu mengempis. Karena itu Ibu Bapak sebagai pelajaran bagi kita, kalau kita keplesut ngomong saja, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Maka Allah akan cabut kembali. Karena itu tanah haram. Ba'lone watiluah. Awalnya pihak adil. Makanya banyak cerita. Alhamdulillah Pak Iwan Zulkifli ini jamaah haji 2023 sebagai petugas, sekarang bersama kita, Mada tambah kuat, tambah semangat karena akan mengurus jamaah dengan pengalaman yang terbaru. Beliau baru pulang kemarin. Rahar dengan piti, dia uluja piti nih. Oi piti notil warana, mbora pitin setas. Aito insawaida. Masawai sih insya Allah maraka iwi naita. Makanya pertama apa? Luruskan niat. Siapa Bapak Ibu? Dari sekarang luruskan niat. Yang kedua, fokus pada ibadah. Aito inta dulu haji kah? Nahu cucuk upan, 2 kondom, 1 cincin, 1 gelang. Wawancara nih. Maaf Bapak Ibu. Loa edere, Mada minta kesepakatan kita semua, tolong kalau belanja nanti barang untuk keluarga kita jangan di Makkah. Beli di Madinah. Lebih murah Madinah Bapak Ibu ketimbang Makkah. Paling selisihnya 5 real 1 barang. Abaya di Rudosiwe, gamis di Rudomone, itu selisihnya jauh sekali harganya antara Makkah dengan Madinah. Kenapa itu? Karena pada saat kita menuju ke Madinah, koper besar pun kita harus awasi. Kalau terlalu berat dari Makkah ke Madinah, kasihan kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah lansia, gitu loh. Kasihan teman yang bantu Bapak Ibu. Jadi semua kita orientasikan hanya untuk ibadah. Ibadah haji
adalah ibadah fisik. Karena itu konsentrasi kita adalah bagaimana upaya kita menjadi orang yang sehat, hamba Allah yang sehat, sehingga rukun, wajib haji, dan sunnah haji bisa kita laksanakan seperti yang kita harapkan. Gitu Bapak Ibu ya. Ibu pernah belanja ke Makabdir, setuju? Ya, kecuali kalau pada saatnya beda warau jam gagak KPK gitu. Ya mata di otot kan. Karena semaka tidak melanggahi Indonesia secara utuh. Jadi komunikasinya pakai bahasa Arab. Gitu. Yang ketiga, memahami filosofi di balik rukun haji dan wajib haji. Ayo yang halaman berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, Madhab ingin mulai yang pertama. Rukun haji ini ada 6. Ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Ihram yang pertama. Sekali lagi, Mada ambil sebuah gambaran perjalanan Daita. Dari asrama haji kita sudah pakai ihram gitu Pak Iwan ya. Ya. Dari asrama haji kita sudah pakai ihram. Sampai kita laksanakan tawaf kudum. Pertanyaannya, karena selama BIMTEK kemarin itu isu yang dimunculkan untuk dibahas secara kesehatan dan secara fikih, syariat agama. Bagaimana kalau ada orang yang mohon maaf sakit, kemudian dia sering kencing, sementara di pesawat agak kesulitan untuk menuju ke toilet pesawat dan sebagainya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang usia 65 tahun tapi masih haid. Oh enggak ada. Mencara pengen deh sih. Aku terlalu serius kita denger sengaja ada. Ya. Maka jawaban secara fikihnya begini, kemarin dibedah oleh tim dokter KKP di asrama haji sama ulama fikih. Ternyata ibu bapak kalau itadoho sering kencing dan itu menetes sedikit-sedikit, walaupun sudah pakai ihram, maka kesepakatan ulama fikih itu boleh kita pakai pampers. Ibu-ibu juga gitu. Makanya petugas kami yang mengantar sampai embarkasi Lombok itu, sebelum jamaah naik pesawat, ibu-ibu yang tua itu kami paksakan dalam tanda petik untuk pakai pampers. Untuk pakai pampers. Bapak-bapak, mohon maaf, kami pakaikan pampersnya. Aitana bayangkan yang enggak Bapak Ibu. Gitu loh. Madara sudah ngomong, airat tiom au ini demi ibadah. Kalau memang sesama ibu-ibu itu tidak ada yang bantu, terpaksa madadoh yang bantu, bukan ekanya, tapi ada petugas madadoh yang ibu-ibu di luar. Kalau madasnya loncara lawan itu nih, ya baik. Ini ihram Bapak Ibu. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal 8. Ganti mic. Oh ganti mic. Kurang terang ya Dita. Siap. Ya. Sudah ini dari stoi kami. Tanggal 8 itu kita sudah dikumpulkan. Tanggal 7 hari Tarwiyah kita akan menerima informasi dari komandan Pak Irfan. Semua ketua regu, ketua rombongan jamaah haji kumpul di musola hotel. Dan setiap hotel itu ada musolanya. Kumpul untuk kita mempersiapkan diri. Karena besok kita akan diangkut selesai sarapan pagi untuk menuju Arafah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, begitu tanggal 8, Mada hanya ungkapkan dari sisi hukum Islam. Bapak Ibu silakan mandi pakai sabun. Silakan pakai parfum secukupnya. Tapi sebelum pakaian ihram,
Kalau sudah pakaian ihram haram. Paham Bapak Ibu? Mada ulangin. Niatnya kita untuk ibadah haji wukuf itu dari hotel. Silakan mandi dulu, pakai sabun. Bila perlu pakai parfum secukupnya, baru kita pakaian ihram. Kapan kita niatnya? Boleh secara nafsi-nafsi, secara pribadi. Boleh secara berjamaah yang akan dipandu oleh Pak Haji Muhtar dan Madakaso. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi begitu selesai kita pakaian ihram, bawa tas jinjing kita kumpul di pelataran hotel. Waktu naik bis, selesai kita niat itu, kalau mau naik bis, tolong jangan rebutan Bapak Ibu. Ada jamaah bisnya bis 9. Tapi karena dia duduknya paling belakang, dia mau naik bis 3, biar duduk paling depan. Yang depan sama belakang, begitu nyampe Arafah juga sama turunnya. Iya. Karena itu Ibu Bapak, begitu sampai Arafah, kita akan diantarkan ke maktab kita, tenda yang sudah ditentukan. Nah, sudah siang, kita akan mendapatkan konsumsi makan siang di Arafah. Kemudian pas tergelincir matahari, kita sudah mulai wukuf. Apa yang harus kita lakukan selama wukuf Bapak Ibu? Selama wukuf, tugas kita adalah berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran. Nanti pada saatnya kan ada khutbah wukuf itu. Di samping sholat jamak kasar. Nanti Pak Haji Muhtar yang akan bertindak sebagai khatib, kami sudah atur. Dan sekaligus jadi imam. Kalau mungkin nanti ada Ustadz Islamuddin atau Ustadz Ilyas Nur. Itu karena beliau adalah hufaz 30 juz. Kami minta kesediaan untuk jadi imam nanti. Mada barisan di belakang yang mengatur kalau ada misalnya ipikau itadoho mada tegur tolong ain ipikau. Mabiasa Pak Rahimade. Iya tak? Nah. Oh kalau geser tuh suaranya nggak keluar. Terima kasih ya Anda. Jadi jangan terlalu banyak garu-garu Pak. Mabiasa Pak Huku Rahimade aina. Kan itu wukuf kan berdiam diri. Waqafa yakifu wukufan. Artinya berdiam diri. Kita mengamalkan 3 aspek ini aja. Zikir, doa, tilawah. Kenapa Bapak Ibu? Dalam hadis itu disebutkan Allah dan seluruh malaikatnya turun ke langit dunia untuk menyaksikan hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menerimanya. Benar Bapak Ibu. Kita doa di wukuf itu mustajab. Insya Allah. Kita tidak boleh tidak memanfaatkan situasi ini. Hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat Bapak Ibu. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Tapi tolong bapak-bapak, tolong jangan doa minta istri yang kedua. Kalau itu terjadi, Masya Allah, itu bukan doa istijabah itu. Kita doalah kalau yang berangkat sendiri, doakan istrinya, doakan anak-anak kita, doakan cucu-cucu kita, doakan orang tua kita baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Masya Allah Bu, Pak, istijabah, tidak ada halangan. Allah sendiri turun sama malaikatnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kita perbanyak doa.
Wukuf di Arafah. Nah, kenapa tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada lempar jamarah? Itu karena wajib haji. Rukunnya ini aja. Kemudian sa'i, tawaf wada, sa'i, tahallul tertib. Oke, lanjut tadi deh. Nah, ini wajib hajinya Bapak Ibu. Tetap kita pakai ihram. Mabit di Muzdalifah. Mada ingin gambarkan situasi. Mohon abang saya Pak Iwan Julkifli koreksi. Di Muzdalifah kita hanya sebentar saja. Berdasarkan jadwal. Pintu masuk kita beda dengan pintu keluar. Mada kalau bisa memberikan ilustrasi begini Bapak Ibu. Ini dari Arafah. Begitu dari Arafah kita diangkut dengan bis menuju Muzdalifah. Turunnya sebelah kanan. Ini sebelah timur. Bukan kanan, sebelah timur. Masuklah kita di area ini untuk mabit di Muzdalifah. Apa yang kita lakukan selama di Muzdalifah Bapak Ibu? Mengambil kerikil. Berapa jumlahnya? Minim, sampai 70 Minim 70. Siapa tahu kita salah hitung. Kan cewilas stoi, wara selenga mabutuh delom bimdai sih. Itu tujuannya, salah satunya begitu. Nah, begitu nanti kita sudah ada instruksi, kloter Kota Bima dari LOP silakan naik bis, itu tugasnya Pak Ketua Kloter yang mengkoordinasikan. Nanti kita akan keluar, itu Masya Allah Bapak Ibu, pintunya cuma 1,5 meter. Jadi untuk jalan bertiga susah. Apalagi kita bawa tas jinjing kan? Tolong nanti secara teratur keluarnya. Nggak usah rebutan bis. Kalau udah penuh bis pertama, jalan, maju lagi bus kedua, naik lagi kita. Itu nanti sudah tidak berdasarkan urutan. Memang siapa yang duluan naik, kalau udah penuh bisnya itu langsung jalan. Begitu seterusnya sampai jamaah haji kita, Kloter Kota Bima, LOP itu, singkatannya LOP. Ya, LOP. Itu kode jamaah haji NTB. Ya, LOP itu kode jamaah haji NTB. Itu sudah penuh, antarlah kita ke Mina. Ya, di Mina gitu. Kalau kuat sekalipun fisik, Mada minta kepada semua jamaah haji untuk istirahat dulu sejenak. Ambil napas, karena kita kan di padang Muzdalifah itu padang luas saja. Hampu, panas, ada semua. Kita nikmatin dulu lah AC di tenda itu. Setelah kuat, ada instruksi dari ketua kloter lagi sama pembimbing ibadah haji. Jamaah haji, udah kuat apa belum? Sudah. Yang kuat temanin yang lemah. Kalau yang benar-benar tidak mampu untuk jalan, nanti akan dicatat oleh ketua kloter berapa orang, nama lengkapnya siapa. Ini nggak bisa 10 menit tadi enggak? Ya. Kalau misalnya ada Fulan bin Fulan, ternyata 10 orang. Matado hanya bertuju sebagai petugas. Berarti masih kurang 3 orang yang akan membadalkan jamarah akabahnya. Jadi titip. Tetapi Matado akan bagi tugas lagi. Tidak boleh tenda itu dibuat kosong. Harus ada yang jaga. Bukan karena ada malingnya, bukan. Takut jamaah ini keluyuran. Karena bentuk tendanya sama, modelnya sama, ukurannya sama. Kalau dia keluar, maka kebingungan jamaah ini. Inilah yang banyak cerita kenapa jamaah haji banyak yang hilang di Mina.
Mata dua bagi tugas lagi. Yang satu orang jaga jamaah yang tidak bisa lempar jamaroh akobah di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi begitu. Kalau pengalaman Madakaso, mohon maaf lain sombong kayak Madakaso. Mada hanya membawa dengan pengalaman. 21 orang Mada jaga kese. Bahkan Mada bilang sama teman Mada, kalau nanti sampai pada waktu maghrib, Anda belum pulang, tolong saya dibadalkan dulu. Karena Mada menjaga 21 orang yang sakit. Yang lain udah berangkat semua. Hanya begitu pulang yang Mada minta bantuan untuk badalkan, udah dibadalin semua belum? Sudah. Termasuk saya kan? Alhamdulillah. Akhirnya Mada cabut kembali karena itu dawar warara tenda, Mada melok palendai. Itu bisa. Tidak ada masalah itu. Gitu. Itu artinya jiwa untuk saling membantu itu begitu. Ayo Bapak Ibu kita tanamkan, kita bantu sesama jemaah haji dengan nurani kita. Bukan karena keterpaksaan. Karena semua ibadah kita adalah mengharapkan ridha Allah. Setuju? Setuju. Pala mohon maaf ta Bapak Ibu. Waraja semelondai rain ululo wata. Karena masalahnya di tanggal 11 dan tanggal 12. Kalau yang ngambil nafar awal, begitu ngurut bangka lembali ke Makkah. Dan harus kembali lagi ke Mina sebelum maghrib. Loh, kalau dia tersesat, bisa 2 hari baru kembali. Di angkatan Mada pergi haji dulu, sebagai petugas juga, itu puluhan Bapak Ibu. Sampai ke kelakar Mada kase. Kombi retem guru londo ke jendela, kombi tahu ini. Dapat atukan gahi petugas gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Momen ini Mada ingin sampaikan, ayo Bapak Ibu kita sepakat ambil nafar sani. Kita selesaikan tanggal 10, 11, 12, 13 sampai pagi hari di Mina. Begitu selesai sarapan, kita baru kembali ke Makkah. Di Makkah setelah kita kembali selama 3 hari di Mina, tolong Bapak Ibu aing ululawa wali. Karena kita masih menganut satu ke rukun haji itu yang namanya tawaf ifadah. Tidak sah haji kita kalau ini kita langgar. Istirahat dulu. Mantau pangaha bagi aing hakese. Tiloa. Mantau oha mbeilenga. Mawara weli rotin caru-caru mbeilenga. Karena sedekah itu ibu bapak, kata kuncinya, selama kita ada di Makkah, sedekah itu sangat membantu kesulitan kita dan Allah akan mempermudah setiap kesulitan kita. Paham Bapak Ibu? Itu yang kita kirima, kendake sekali. Kalau kendake kan simbol sawai apa sawai kegeke? Sama Pak. Ya, begitu kita sudah fresh, segar, kuat, ada instruksi dari ketua kloter lagi. Bapak Ibu jemaah, kalau udah siap, ayo kita menuju Masjidil Haram untuk laksanakan tawaf ifadah. Mada sekarang demi Allah Bapak Ibu hanya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah haji kota hotelnya tidak lebih dari 2 kilo. Yang tidak lebih dari 2 kilo itu lokasinya hanya ada 2. Satu di Jarwal namanya, satu di Misfalah. Dari 2 kategori ini lebih di atas 2 kilo. Artinya
ita doh mone matenggo kan lo pelampai ini ta Bapak Ibu. Masih wes matenggo lo lampai ini tapi lah itu lampa kese tambotok ngampu. Lampa berjamaah. Nah, yang tidak kuat ini yang kita harus sebagai petugas mata doa yang mengangkut ke bis. Begitu sampai di Masjidil Haram, di Makalondo ita doho dari bis, di Madende Ruwa'a ita doho dan sebagainya. Pala ita ina ngengeri jasi layani mata doho re ita ina nawa ita doho. Karena ada akik kata-kata yang sering mata doho terima loh, selama sebagai petugas haji. Alam tak behendai, mai haji dan berbayar masa doho re. Demi Allah Bu, sering mata doa dapatkan kata-kata itu. Mata doa hanya menjawabnya dengan senyum. Mai raya ain pambani telam parah gitu. Padahal ada yang ibadah. Berarti bisa sampai. Wara kan manusia kain nawa ya anda. Tetapi karena kembali kepada ibadah dan mengharapkan ridha Allah, iharan kahire maire. Airana nawa mai telawara. Seperti itu. Nah, bagi kita doho, maka kembalikan. Mohon izin Adinda, mungkin ada video 1 dan 2 di bimbingan manasik itu. Mada ingin tunjukkan dulu video 1. Oke. Bisa diperbesar mungkin layarnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi cukup. Ibu bapak, seperti yang Mata sampaikan kemarin, ini model skuternya. Tolong kalau kita betul-betul lelah, capek, sakit, atau sangat tua, botok ngampung untuk Mata. Orientasikan ibadah untuk tawafnya pakai skuter. Tawaf dan sa'i. Ini cara Allah untuk mempermudah. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beribadah, tapi Allah menghendaki kemudahan kita untuk beribadah. 230 real buat daunah. Bagi serai hanya 115 real. Kalau suami istri alhamdulillah bisa. Palain Pak colek-colek. Tidak nonton kelai. Ungawa skuter napune ya, tolong dai iseka ya. Tolong jangan. Di samping kita ada Baitullah, rumah Allah yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Maka konsentrasi niat kita fokus untuk beribadah, pembicaraan itu nanti di luar. Aini pirali tadore. Selfie. Guys, lagi naik skuter guys. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Nah, pada saat naik skuter ini, kita yang tidak menghafal doa-doa itu, kan nanti kita doa akan menerima satu paket. Koper besar, tas jinjing, sama tas leher. Plus, buku manasik haji. Tadi ada kakanda yang bertanya, kapan itu dibagikan? Disabar ojeng ngonggorin lebaran. Sama baju. Karena kita insya Allah nanti akan berangkat menuju embarkasi itu di atas sekitar tanggal 20-an Bapak Ibu. 20 Mei. Mudah-mudahan lebih cepat. Jangan lupa jemaah cadangan. Terakhir pilih.
Iya, termasuk kan seragam untuk batik jemaah haji itu dibagikan oleh pemerintah Pak Jamrin ya. Iya, nunggulah nanti Bapak Ibu. Model jahitannya juga sudah ditentukan. Yang laki modelnya seperti ini, yang ibu-ibu modelnya seperti ini. Jangan dibuat variasi, ikuti aja. Mana kita kegagare, ndak gula pernah pernik. Tolong jangan, yang polos-polos saja, jahit yang biasa saja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tawaf ifadah, tawaf sa'i, dan seterusnya. Selang beberapa hari nanti, selama kita di Mekah, untuk persiapan menuju Madinah, itu kita laksanakan tawaf wada tanpa sa'i. Nah, tawaf wada itu tidak perlu pakai ihram Bapak Ibu, baju bebas bisa. Jadi begitu. Nah, kita menuju ke Madinah misalnya. Di Madinah, lanjut tadi deh. Di Madinah, masih dulu, masih video tadi. Apa yang kita lakukan selama di Madinah Bapak Ibu? Bisa 8 hari, maksimal 9 hari. Kita kejar arba'in, 40 rakaat. 5 waktu kali 8 hari. Kemudian yang kedua kita lakukan itu adalah berusaha untuk masuk Riyadhah, Raudhatul Jannah. Jadi Raudhah. Aturan pemerintah Arab Saudi, jamaah haji tidak boleh lebih dari 1 kali masuk Raudhah. Karena nanti ada tasrehnya, ada surat yang memperkenankan kita masuk. Kalau nggak ada tasrehnya, tidak boleh kita masuk. Yang mengurus tasreh itu adalah ketua kloter. Tentu Madado akan bantu. Itu di pintu 23. Masjid Nabawi pintu 23, khusus administrasi untuk mengurus tasreh masuk Raudhah. Jadi begitu. Nah di Raudhah, video keempat tadi dah, mohon izin. Sorry. 5. Yang di bawahnya, mohon maaf. Yang kelima. Ini di Raudhah pada dapat masuk 5 kali dulu, ganti terus jatah orang bisa masuk selama 5 kali 5 hari di Madinah waktu umroh awal Ramadan 2023. Jadi ini raudahnya, karena di dalam nggak boleh syuting, maka selesai dari dalam ada keluar baru syuting ke dalam. Tapi ketika kita berada di tempat mada syuting pun itu masih areanya Raudhah. Masih area Raudhah. Coba di video ketiga Dinda. Video ketiga. Mohon izin. Nah ini dijaga ketat sama askar Bu. Tolong jangan macam-macam kita untuk pegang-pegang dindingnya itu. Tangan kita bukan ditegur, tapi langsung dibeginiin sama askar itu. Karena di sana menghindari kemusyrikan. Jangan sampai niatnya itu untuk yang macam-macam. Padahal kita kan hanya melihat ini emas apa kuningan ya. Itu nggak boleh. Jadi kita jalan aja. Ini yang membutuhkan tasreh masuk itu. Nah, yang selain ziarah di Raudhah, kita juga akan jalan-jalan disediakan oleh maktab bis untuk membawa kita berziarah di tempat-tempat bersejarah. Pertama, kurma Nabi. Di situ boleh kita beli kurma. Tapi jangan ada niatan Bapak Ibu ya. Karena jajarannya itu lebih 200-300 meter orang jual kurma, boleh kita ngambil satu-satu nyicipin?
Nah kira-kira sepanjang 200 meter kalau semua kita cicipin kan nggak kita bisa dibeli itu. Tapi kalau bisa cari kurma ajwa sama kurma muda. Kurma muda kita bisa berikan kepada anak-anak kita yang belum hamil, suruh makan itu, insya Allah ada keberkahan. Kalau kurma ajwa itu obat penyakit Bapak Ibu. Kalau kita makan kurma ajwa itu, kalau ada orang niatan mohon maaf, sihir kita, kirim penyakit kepada kita, itu tertolak dengan sendirinya. Karena kekuatan kurma ajwa. Selain di kebun kurma, kita nanti akan diajak ke Bukit Uhud. Tapi jangan salah, mohon izin Kakanda Pak Haji Muhtar. Tempat kita naik itu yang pendek, bukit itu bukan Bukit Uhud. Tapi itu namanya Jabal Roma. Jabal Roma itu adalah tempat pertemuan pasukan Islam dengan pasukan kafir. Nah, ketika kekuatan Islam pertahanannya di Bukit Roma, Roma itu apa namanya itu? Fana. Roma yarimu yarma. Jadi fana. Itu bahasa Arabnya. Bukit Roma. Itu pasukan Islam di bawah apa namanya Panglima Hamzah memiliki pertahanan yang kokoh di situ. Tapi pintarnya Khalid bin Walid, saat itu masih kafir dia, sebagai panglima perang kafir, menitipkan barang ghanimah di bawah. Nah nanti insya Allah kalau bersama Mada akan tunjukkan batu itu oleh pemerintah Arab Saudi, tempat Khalid bin Walid menitipkan harta rampasan perang itu, tidak diganggu sampai sekarang. Itu Bukit Roma tempat kita naik. Jabal Uhudnya adalah gunung yang tinggi di sebelahnya, yang ada tulisan Allah dengan tulisan yang begitu besar cat putih. Itu Jabal Uhud. Tapi wilayah itu masuk dalam lingkaran Jabal Uhud. Jadi jangan kita, halo guys, kita berada di Jabal Uhud. Ya orang tahu sejarah Cirean itu ketawain kita Bapak Ibu. Tapi kita sampaikan, halo guys, kita berada di Jabal Roma, di sini tempat pertemuan pasukan Islam sama kafir waktu perang, dan cerita bla 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 seperti itu, baru top. Jadi kita luruskan sejarah. Nah, setelah itu kita pulang balik ke tanah air. Halaman 4 Adinda. Ya, indikator haji mabrur Bapak Ibu. Mada ngajak kita semua, usikum wa nafsi bitaqallah. Yang pertama, apalagi nanti malam kita sudah mulai tarawih Bapak Ibu ya. Berarti malamnya kita udah sahur, besoknya kita buka puasa. Tolong berbagi, beri makan. Ketika kita suka beri makan di Indonesia kepada orang yang membutuhkan makanan, maka ada cara Allah untuk membantu kesulitan kita selama dalam perjalanan baik di Makkah maupun di Madinah. Kasih. Makanya wajar dalam hadis Nabi itu, kalau kamu membuat sayur sop, maka perbanyaklah kuahnya untuk dibagikan kepada tetangga. Pala sataki waling kahim dodo, mbei semandai stoi isin boto oin deh, oin jauh. Padahal sunnah Nabi itu. Gitu. Yang kedua, berkata yang baik dan santun. Ibu, tolong jangan ba'arahi. Bapak, tolong jangan i'arahi. Dengan tetangga kita berlaku baik. Dengan anak kita berlaku baik. Dengan cucu kita berlaku baik. Membangun kekuatan marhamah dalam keluarga. Indikator yang kedua untuk menuju haji yang mabrur. Yang ketiga, sebarkan salam dan perdamaian. Jangan jadi provokator di tengah kehidupan masyarakat.
Maido, iya Pak Ustadz, sia akan laki-laki podok, padahal kita nggak tahu. Kalau itu masih cara kita, indikator kemabruran tidak ada. Ayo kita meraihnya mabrur. Halaman yang terakhir, Dinda, mohon maaf. Cara mendapatkan haji mabrur, qoblal haji, sebelum kita berangkat haji artinya. 3 indikator tadi kita lakukan semua. Kasih makan, berkata yang baik, suka menebar perdamaian di tengah kehidupan kita. Ada masalah kita yang selesaikan, bantu ikut menyelesaikan, dan sebagainya. Yang kedua, indal haji, ketika kita laksanakan ibadah haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh berlaku maksiat, iar kamai angi. Wala fusuqa, jangan berlaku fasik. Fasaqa yafsuku fusukon, bahasa Arab. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Ada jamaah haji dia komitmen dengan pendapatnya sendiri, tapi dia maksakan orang lain untuk ikut pendapat dia, malah dia yang tersesat. Yang ada cerita tadi tentang nafar sani dan nafar awal, dia bertahan dengan nafar sani, nafar awal. Laun lain dah siji dulan dua yang penrogram balik ke maktab. Tidak boleh berbantah-bantahan. Jamaah haji Kota Bima, insya Allah itu dikasih jempol 2 oleh petugas haji. Mudah-mudahan jamaah haji Kota Bima 2024 bisa dikasih 5 atau 10 jari. Artinya batu gahi Bapak Ibu. Mohon maaf dah. Kita batu gahi petugas dah. Gotong-gotong ngampu dah. Ya. Ba'dal haj, setelah kita kembali ke tanah air di rumah kita masing-masing, Aitoina langsung begitu rongga, guys, saya sudah haji. Maaf Bapak Ibu, Mada sampai detik ini di rumah tidak suka dipanggil dengan Pak Haji, karena haji bagi Mada adalah ibadah hati. Kalau dipanggil nggak masalah, tapi istri Mada larang, jangan. Anak Mada larang, jangan. Sebab beban pakai gelar haji dan hajah ini, pada saat kalau kita ada lakukan kesalahan Bapak Ibu, bebannya minta ampun. Gitu. Apa yang kita lakukan badal haj? Ya lakukan tadi yang qobla haji. Kalau sebelumnya kita kasih suka berderma, bersedekah, berinfak, teruskan. Perkataan Bapak Ibu yang santun, romantis, menebarkan perdamaian, sebuah keharusan. Tapi ingat, 3 ini memberi makan, berkata yang baik, menebarkan kebaikan. Kalau itadoho setelah pulang haji tidak sholatnya di masjid, maka diragukan kemabruran haji itadoho. Mohon maaf. Jadi tolong, kecuali ibu-ibu kan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Tapi kalau bapak-bapak tidak sholat di masjid, berubah statusnya menjadi ibu-ibu. Jadi kira-kira begitu. Nah ibu bapak, mungkin ini yang bisa Mada sampaikan. Mohon maaf, sekaligus suara pengumuman dari Mada nanti akan ditambah oleh Kakanda Mada Haji Muhtar. Untuk